Nama aku Yuniar. Kalian bisa panggil aku Yuniar, Yuni, Niar, terserah. Pokoknya masih ada di dalam unsur nama. Aku dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, angkatan 2021. Jadi masih baru, masih semester 1. Dan sesuai dengan judul, hari ini bersama Menyinari Kimia, kita bakalan bahas bareng, belajar bareng, diskusi tentang kesetimbangan. Nah, apa sih yang bakal kita pelajarin di bab kesetimbangan ini gitu kan? Sebenarnya kesetimbangan itu ada banyak ya, cuman kayak bakal aku jelasin seringkas mungkin yang biasanya kayak keluar di soal-soal ujian UTBK atau biasanya pada umumnya di sekolah gitu. Mungkin di sini buat teman-teman yang kecil banget ya. Bentar-bentar deh, aku ambil itu dulu ya. Bentar ya. Masih kecil, Kak. Ini kenapa ya? Bentar. Belum. Jelas, Kak. Oke. Oke, jadi di sini kita bakal bahas umumnya ada 3 ini, yaitu ada reaksi kesetimbangan, tetapan kesetimbangan, sama ada pergeseran kesetimbangan. Yang pertama yaitu reaksi kesetimbangan. Jadi suatu reaksi kesetimbangan itu apa? Sesuai dengan namanya gitu ya, reaksi yang seimbang gitu. Nah, maksudnya itu kayak gimana sih? Nanti bakal ada contoh di next slide. Jadi untuk menjadi suatu reaksi yang seimbang itu tuh ada syarat-syaratnya. Nah, yang pertama reaksinya itu harus bolak-balik. Maksudnya itu gimana? Jadi dapat suatu reaksi keseimbangan itu dapat terjadi jika reaksi baliknya itu berlangsung secara bersamaan. Terus yang kedua, sistemnya tertutup. Artinya sistem tertutup itu bukan kayak dia harus berada di tempat yang kayak tertutup gitu, enggak ya. Jadi maksudnya sistem yang tertutup itu zat-zatnya itu zat reaksi dan juga hasilnya itu berada di tempat yang apa ya, kayak itu nggak pindah-pindah tempat gitu loh, dia tetap di satu tempat itu aja gitu. Jadi kayak nggak keluar-keluar kayak gitu. Tapi kadang kalau misalnya zatnya berupa gas gitu kan, mesti kita tutup kan karena takutnya dia bakalan keluar-keluar kayak gitu, nggak bakal berada di sistem itu kayak gitu. Jadi tertutup bisa jadi dia tempatnya harus tertutup, tapi nggak semuanya kayak gitu. Bukan berarti tempatnya harus tertutup juga. Pokoknya dia berada dalam satu sistem aja gitu, nggak berpindah, nggak keluar-keluar kayak gitu. Terus bersifat dinamis. Jadi reaksi yang seimbang gitu kan. Kalau misalnya nih kita punya warna merah sama punya warna biru gitu kan. Kalau dicampur kan kayak bakal jadi warna ungu. Tapi kayak nggak tiba-tiba seketika waktu kita campur dia langsung berubah jadi warna ungu gitu kan. Enggak, pasti dia bakalan pelan-pelan gitu kan nyampurnya. Nah, itu dia artinya sedang bereaksi. Nah, suatu reaksi itu dikatakan seimbang kalau warnanya itu udah tetap, dia udah nggak berubah lagi. Dia udah berubah jadi ungu gitu, nggak berubah lagi. Nah, itu secara makroskopis. Tapi dalam suatu reaksi keseimbangan gitu, secara mikroskopis itu tetap terjadi reaksi terus-menerus gitu. Terjadi reaksi bolak-balik kayak gitu. Jadi ada reaksi dua arah yang laju reaksinya itu pembentukannya itu sama gitu. Laju reaksi pembentukan itu sama dengan laju reaksi baliknya. Jadi kayak bolak-balik gitu loh. Misalnya dari kiri ke kanan, terus dari kanan ke kiri kayak gitu. Nah, contohnya tuh kayak gini. Misal di sini tuh ada ion Fe3+ ditambah dengan SCN-, dia bakalan berubah jadi membentuk FeSCN2+. Ini ya. Nah, kalau misalnya dalam stoikiometri gitu kan, kita punya dia 1 mol nih. Fe3+-nya kita punya 1 mol, terus
kita punya SCN min-nya 1 mol gitu kan. Kalau di stoichiometry dia bakalan habis bereaksi gitu. Kayak dia bakal habis bereaksi, udah habis nggak ada zatnya dan bakal membentuk FeSCN. Jadi di dalam wadah itu nih kalau kita punya wadah larutan Fe3+, terus kita campur sama SCN min, itu dia bakalan habis bereaksi dan di dalam wadah itu bakal cuman ada FeSCN2+ kayak gitu. Kalau menurut perhitungan stoichiometry. Tapi pada kenyataannya itu nggak kayak gitu. Jadi FeSCN2+ ini kan suatu larutan yang berwarna gitu ya. Nah, kemudian ketika kita tambahkan larutan Fe3+ tuh ke dalam wadah itu, ternyata warnanya itu semakin pekat. Nah, artinya apa? Artinya FeSCN2+ itu bertambah gitu, jumlahnya bertambah. Kok bisa bertambah gitu kan? Padahal tadi katanya Fe3+ dan SCN-nya udah habis. Terus Fe3+ yang ditambahkan tadi bereaksi sama siapa dong gitu kan? Kan katanya udah habis bereaksi dan membentuk FeSCN2+ gitu. Tapi ketika ditambah, kenapa dia semakin pekat? Kenapa terbentuk lagi gitu? Nah, hal itu terjadi karena adanya reaksi bolak-balik gitu kan. Yaitu FeSCN yang udah terbentuk itu bisa kembali lagi menjadi Fe3+ dan SCN main. Jadi di dalam wadah itu tuh masih ada nih sisa-sisa F3, bukan sisa sih, hasil reaksi balik gitu dari FeSCN2+ menjadi SCN min dan F3+. Jadi ketika kita tambahkan Fe3+ lagi ke dalam wadahnya, dia bakal bereaksi lagi sama SCN min membentuk FeSCN2+ yang lebih banyak lagi sehingga warnanya jadi lebih pekat kayak gitu. Itu yang dinamakan reaksi bolak-balik. Jadi yang kiri itu nanti bisa bereaksi ke kanan dan yang ke kanan itu bisa balik lagi membentuk yang di kiri kayak gitu. Nah, reaksi seimbang tidak adanya perubahan warna ini tadi yang udah aku jelasin gitu ya. Jadi kayak yang warna merah dan biru tadi, kalau dia udah seimbang, warnanya itu nggak bakal berubah, kayak udah tetap gitu, nggak bakalan berubah lagi. Itu namanya reaksi seimbang, biasanya ditengarai dengan itu. Gitu. Terus, biasanya keseimbangan itu ada tetapannya, guys. Jadi, misalnya nih, di sini ada contoh PA ditambah QB itu bakal bereaksi membentuk MC tambah ND. P, Q, M, dan N itu adalah koefisien ya. Nah, untuk menentukan berapa sih tetapannya, kita itu bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan konsentrasi dari step zatnya ini, atau kita bisa gunakan juga tekanannya. Jadi misalnya kita di sini tuh KC ya, KC ini untuk yang menggunakan konsentrasi. Jadi konsentrasi C itu dipangkatkan dengan koefisiennya dikali konsentrasi D dipangkatkan dengan koefisiennya. Jadi dibagi dengan yang A, konsentrasi A dipangkatkan dengan koefisien dikali konsentrasi B dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu Q. Jadi intinya kayak yang kanan, konsentrasi yang kanan masing-masing itu dipangkatkan dengan koefisiennya, terus yang kiri dibagi dengan yang kiri. Jadi yang kanan bagi yang kiri masing-masing konsentrasinya dipangkatkan dengan konsentrasinya. Nah, tapi yang untuk KC ini yang menggunakan konsentrasi itu tuh khusus untuk suatu reaksi di mana zat-zatnya itu dalam bentuk gas atau larutan kayak gitu. Jadi kayak ini tadi. Nah, dia ini dalam bentuk larutan ya. Jadi dia bisa pakai yang rumus KC yang konsentrasi itu tadi, yang ini. Terus di sini ada note juga masukkan konsentrasi atau tekanan dari zat yang sefase saja. Jadi kalau misalnya di sini yang A ini fasenya gas, terus yang B juga gas, tapi yang C ini dia solid gitu, bukan gas. Terus yang D dia gas. Nah, terus itu gimana? Yang kita masukkan tetap yang gas aja. Jadi nanti di sini M-nya bakalan hilang kayak gitu. Jadi kayak harus benar-benar teliti gitu ya ngelihat reaksinya gitu. Ini fasenya dalam bentuk apa sih? Dalam bentuk gas, larutan atau solid atau gimana gitu. Kita harus lihat juga. Terus untuk yang KP tekanan itu khusus untuk fase gas aja gitu. Jadi nggak bisa dalam bentuk larutan, solid itu nggak bisa. Dia cuman untuk gas, jadi harus gas kayak gitu. Dan rumusnya sama, tekanan yang kanan dibagi dengan
hasil kali tekanan yang kiri. Masing-masing tekanannya itu dipangkatin dengan koefisiennya. Nah, ternyata antara KC dan KP itu tuh saling berhubungan. Berhubungannya melalui rumus yang ini. Jadi, kita bisa cari tahu KP dari KC dengan mengalikannya dari R kali T dipangkatkan dengan delta N. R, pasti kalian udah familiar gitu kan sama R, dia kayak tetapan yang nilainya 0,082 gitu kan gampangnya. Terus kalau untuk T, itu suhu. Suhu ini satuannya dalam bentuk Kelvin ya, dalam bentuk Kelvin. Jadi harus diubah ke Kelvin dulu. Terus untuk delta N itu selisih jumlah koefisien yang di kanan dengan yang di kiri. Jadi kita jumlahin M dan N-nya dulu, terus dikurangi dengan jumlah dari P dan Q. Kayak gini. Gitu. Terus, nah, ada suatu kasus, misalnya suatu reaksi itu ada tetapannya gitu, tetapannya sebesar KO. Nah, kalau reaksinya dibalik, maka besar dari tetapan keseimbangannya itu bakal dibalik juga gitu, yang awalnya dia ada di atas, terus KO ini bakal jadi yang di bawah gitu. Dibalik maksudnya gimana? Nah, dibalik itu maksudnya yang ini, MJ sama NB itu nanti bakalan di kiri, dan PA dan QB itu bakal pindah ke kanan. Jadi kayak dibalik gitu. Yang awalnya di kanan jadi yang di kiri, yang di kiri jadi yang di kanan. Itu yang dibalik. Kalau dibalik, maka dia dibalik juga gitu ya, atas bawah. Kalau misalnya dikali sebesar N, maka dia jadinya pangkat N, dipangkatkan dengan N. Kalau misalnya dibagi dengan N, maka dia akan diakarkan sebesar N gitu. Jadi kayak pangkat 1/N lah gitu ya. Terus kalau misalnya ditambah, dia dikali. Jadi kalau ditambah dikali, tapi kalau dikali dipangkatin. Kayak gitu. Ini nanti bakal ada contoh soal, biar lebih jelas gitu ya, gimana sih maksudnya gitu. Terus pergeseran kesetimbangan. Nah, jadi kesetimbangan itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Di sini ada 4. Yang pertama itu ada konsentrasi, terus ada volume, terus suhu, dan juga tekanan. Pengaruh perubahan konsentrasi. Jadi, jika salah satu konsentrasinya diperbesar, maka reaksi akan bergeser dari arah yang diperbesar. Tapi jika salah satu konsentrasinya diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke arah yang lebih kecil. Kayak gitu. Jadi misalkan nih, ada Fe3+ dan SCN yang membentuk FeSCN2+. Misalnya aku mau memperbesar konsentrasi Fe3+ nih. Aku mau memperbesar konsentrasi Fe3+. Nah, berarti nanti bergeser ke kanan itu maksudnya kayak gimana? Bergeser ke arah yang diperbesar. Berarti kan kalau dari arah yang diperbesar ya, berarti kalau misalnya yang diperbesar adalah yang Fe3+, maka dia akan bergeser dari sini ke arah sini. Jadi nanti dia bakalan lebih bakal tambah banyak gitu. Konsentrasinya bakal tambah besar gitu. Dia jumlahnya bakal tambah banyak, sedangkan SCN-nya tambah kecil. Loh, kenapa sih kok tambah kecil? Soalnya kan nanti dia banyak yang kayak bereaksi gitu. Kalau dia diperbesar gitu kan, nanti dia bakal bereaksi dengan ini, membentuk ini gitu. Jadi kalau misalnya kita punya tepung nih, kita bikin donat gitu kan, donatnya makin banyak, tepungnya makin berkurang kayak gitu. Jadi yang ini makin banyak, yang ini makin dikit gitu. Kalau misalnya ini diperbesar. Kalau misalnya ini diperkecil, sebaliknya gitu. Reaksi akan bergeser ke arah kiri, ke arah yang diperkecil. Jadi kalau misalnya dia diperbesar gitu kan, dia bakal ke arah yang lebih kecil gitu, ke arah yang dia diperkecil, maka pergeserannya akan ke arah dia gitu, ke arah yang diperkecil kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia kaya gitu, dia ngasih ke yang miskin kayak gitu. Tapi kalau dia miskin, yang kaya ngasih ke dia kayak gitu intinya ya. Terus untuk perubahan volume, di sini kalau volumenya diperbesar, reaksi akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya lebih besar. Nah, jadi di sini kita tahu nih, kalau dia koefisiennya 1,
dia koefisiennya 1, koefisiennya 1. Jadi yang di kiri jumlah koefisiennya ada 2 gitu kan, 1 tambah 1 gitu. Sedangkan yang di kanan cuma ada 1. Nah, kalau misalnya kita menambahkan volume, di sini maksudnya kayak volumenya diperbesar, maka reaksinya akan bergeser ke arah koefisien yang jumlahnya lebih besar. Jadi dia bakal bergeser ke arah sini gitu, ke arah kiri. Soalnya jumlah koefisiennya dia lebih besar gitu daripada yang di kanan kayak gitu. Jadi dia akan bergeser ke arah kiri. Nah, jika volumenya diperkecil, reaksi akan bergeser ke arah koefisien yang jumlahnya lebih kecil. Jadi kalau misalnya dia diperkecil, dia juga akan bergeser ke arah sini. Kayak gitu. Terus yang tekanan ini kebalikannya dari volume gitu ya. Kalau tadi volume, kalau dia tadi diperbesar, maka dia akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Kalau tekanannya diperbesar, maka dia akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil gitu. Jadi kebalikan dari volume lah gitu. Kalau misalnya dia tekanannya diperbesar, maka dia akan bergeser ke arah yang kanan gitu. Jadi ini bakal lebih banyak kayak gitu. Terus kalau misalnya dia diperkecil, maka dia akan bergeser ke arah kiri gitu karena dia jumlah koefisien yang kiri lebih banyak. Kemudian yang terakhir ada pengaruh perubahan suhu. Jadi suhu itu kalau misalnya dia dinaikkan, dia akan bergeser ke arah endotherm. Jadi di sini ya, kita kan tahu nih delta H-nya kan sama dengan plus 41. Plus ini artinya dia mengindikasikan kalau reaksi ini adalah reaksi endotherm gitu. Jadi dari kiri ke kanan itu adalah reaksi endotherm. Kalau dari kanan ke kiri dibalik itu adalah reaksi eksotherm kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya suhunya itu dinaikkan, maka dia akan bergeser ke arah kanan. Maka nanti H2O dan CO itu bakalan lebih banyak kayak gitu. Dia bakalan diperbanyak gitu. Kalau misalnya suhunya diturunkan, reaksi akan bergeser ke arah eksotherm gitu. Jadi dia bakal bergeser ke arah kiri. Jadi nanti H2 dan CO-nya bakal diperbanyak. Nah, kalau misalnya delta H nih, misal di sini adalah negatif gitu ya, negatif. Berarti kalau nanti negatif, berarti dari kiri ke kanan itu nanti adalah reaksi eksotherm. Dari kanan ke kiri adalah endotherm. Jadi kalau misalnya nanti dia dinaikkan gitu, dia bakal bergeser ke arah kiri gitu. Kalau misalnya delta H-nya ini negatif kayak gitu. Jadi lihat ininya ya. Nanti biasanya kalau ada perubahan suhu bakal diketahui juga berapa sih delta H-nya kayak gitu. Nah, itu tadi adalah pembahasan sebelum kita masuk ke latihan soal nih. Ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin tadi Kak, saya mau tanya. jelas gitu, atau kecepatan nggak jelas nih suaranya kekecilan kayak gitu. Boleh banget tanya. Kak, saya mau tanya boleh? Enggak. Kak, saya mau tanya. KO. Ini ya. Bentar ya. Ini. KO ini. Jadi KO ini kayak pemisalan, ketetapan gitu. Jadi kalau misalnya dia KO-nya ini 4 gitu. Aku ganti 4 deh, 4. Jadi nanti yang awalnya dia 4 gitu kan. Kalau misalnya reaksinya dibalik, dia bakal jadi 1/4 gitu. Ini jadi cuman pemisalan aja gitu. Kalau misalnya mau kamu ganti X, nggak apa-apa gitu. Terserah, ini cuman pemisalan aja. Kayak gitu. Jadi buat nama aja gitu. Iya, jadi uh, ya. Jadi kalau misalnya suhunya, kalau delta H-nya itu negatif gitu kan, terus suhunya itu dinaikkan gitu. Jadi dia nanti kan bakalan bergeser ke arah, kalau dinaikkan kan ke arah endotherm ya. Berarti nanti dia bakalan bergeser ke arah kiri. Soalnya dari kiri ke kanan itu nilainya negatif. Berarti dia adalah eksotherm. Sedangkan kalau dinaikkan, dia kan harus bergeser ke arah endotherm gitu. Jadi harus terbalik dari kanan ke kiri. Dia bakalan bergeser ke arah kiri kayak gitu. Tapi kalau suhunya diturunkan, dia bakalan bergeser ke arah kanan. Soalnya dia
reaksinya exotherm gitu, yang ke kanan. Soalnya delta H plusnya adalah negatif. Kayak gitu. Masih bingung nggak? Paham, Kak. Lihat Terima kasih. delta H-nya ini negatif apa positif. Pokoknya kalau dia negatif, berarti kalau ke kanan adalah exotherm. Tapi kalau dia positif, kalau ke kanan adalah endotherm. Kayak gitu. Iya, paham, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, jadi dari apa pada reaksi kesetimbangan secara makroskopis itu kayak udah terlihat gitu, terlihat udah tetap gitu. Maksudnya kayak apa ya? Kalau dari segi warna gitu kan, itu tuh udah tetap nggak berubah gitu. Jadi kayak secara makroskopis itu kelihatan gitu. Jadi kayak apa ya? Makroskopisnya itu udah udah kelihatan gitu. Oh, ini udah seimbang gitu. Yang nggak kelihatan itu yang mikroskopis gitu. Jadi mikroskopis ini ada, cuman dia nggak kelihatan kayak gitu. Sorry, bentar ya. Oke, jadi ada yang tanya nih, yang mana tadi nih? Oh, yang ini ya. Jadi, iya nanti PPT-nya di-share ya. Ada linknya nanti di Google Drive, kalian bisa akses di situ. Jadi, ada yang tanya, apakah harus dalam satu reaksi ini harus sefase, harus gas semua. Jadi kalau A gas, B gas, C gas, D harus gas juga gitu. Jadi harus gas semua. Enggak gitu. Harus gas boleh. Kalau misalnya A-nya itu gas, ini solid nih, ini es. Terus ini gas. Itu boleh, cuman yang dimasukkan ke dalam rumus itu yang gas aja. Dia yang sefase aja gitu. Jadi misalkan kalau di sini ada solid, terus ini gas. Itu bisa, tapi yang dimasukin cuman yang gas aja. Soalnya solid nggak bisa. Kayak gitu. Kalau kalau larutan sama gas boleh bareng nggak? Nggak boleh, dia harus sama gitu, harus gas. Ya udah sama gas. Kalau kalau larutan ya sama larutan kayak gitu. Jadi fasenya itu harus sama gitu. Nggak boleh beda-beda kayak gitu ya. Udah paham belum? Ini aku hitung sampai 10 ya. Kalau misalnya nggak ada yang mau tanya lagi, kita langsung lanjut ke latihan soal ya. Aku hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita langsung lanjut ke latihan soal. Jadi, di latihan soal ini, aku bakal kasih kalian waktu 2 menit untuk ngerjain dulu. Jadi nanti setelah 2 menit, kalian boleh kasih jawaban nih ke aku di kolom chat. Nanti kita bakalan bahas bareng setelah 2 menit itu. Jadi kalian harus ngerjain dulu. Oke? Pertanyaan nomor 1 nih. Bentar. 2 menit dihitung dari sekarang ya. Oke. Kalau udah nemu jawabannya, langsung aja di kolom chat. Ini gambarnya jelas kan ya angkanya ya? Soalnya susah banget cari gambar yang HD.
Yuk, kurang 52 detik. Ih, udah ada yang jawab nih. Ayo, ayo, yang lain. Ya ampun, kepencet mulu. Gak kelihatan kan ya? Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Yuk, lagi yuk, yuk, yuk. Kurang 25 detik lagi. Ini soal itu aku ambil dari apa ya? Ini tipe soal SBMPTN tahun UTBK tahun 2019 sih. Cuman kayak gambarnya agaknya beda gitu. Tapi setipe lah soalnya kayak gini. Oke, waktunya udah habis. Waktunya udah habis. Ada yang jawab C, ada yang jawab B. Yang bener yang mana nih? Langsung aja kita ke pembahasannya ya. Oke, jadi ini kan kita harus lihat grafik ini ya. Grafik. Di sini ada 3 garis kan. Ada garis A, ada garis B, dan ada garis C. Nah, di sini garis A-nya itu dia turun, sedangkan garis B dan C-nya dia naik. Artinya apa? Artinya garis yang zat A ini dia adalah zat reaksi gitu. Sedangkan yang B dan C adalah zat hasil reaksi. Kenapa kok gitu? Karena dalam suatu reaksi gitu kan, yang bertambah pasti kan adalah hasilnya gitu kan. Terus yang reaksi dia bakalan berkurang. Sama kayak yang donat tadi tuh. Kalau kita bikin donat, pasti donatnya yang bertambah banyak, tepungnya yang tambah dikit. Nah, donat itu adalah hasil dari reaksi. Sedangkan tepung adalah reaksinya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada grafik dia turun, terus yang ada garis dia turun, terus ada yang naik, berarti yang turun itu adalah zat reaksi, sedangkan yang naik itu adalah hasil reaksi. Terus di grafik ini juga dia kan kayak habis naik terus dia kayak lurus tetap gitu kan nggak berubah. Nah dalam keadaan ini dalam dia yang lurus ke berubah-berubah itu dia dalam keadaan seimbang ya guys. Jadi dia bereaksi terus mencapai titik ini dia udah dalam keadaan seimbang kayak gitu. Jadi kita tahu kalau A itu dia adalah zat reaksi, B dan C adalah hasil reaksi. Nah kita tulis nih X, A, Y, B, dan Z, C. Kenapa kita tulis X, Y, Z? Karena kita belum tahu berapa sih koefisiennya. Jadi kita harus cari dulu koefisiennya itu berapa. Nah, koefisiennya itu bisa kita cari nih dari angka yang di sumbu Y. Nah, A. A ini turun berapa sih? Dari 0,6 menuju 0,2. Oh, yang A turun sebanyak 0,4 gitu kan. Jadi kayak 1, 2, 3, 4. Jadi A-nya 0,4. Sedangkan B naiknya berapa? B naik 4 juga. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini 0,4. Dan yang C, dia naiknya 0,3 dari 0. Dia naik nih menuju 0,3. 1, 2, 3. Ini ya, 0,3. Jadi, dari sini kita bisa sederhanain. Udah kelihatan sih sebenarnya ya. Kita bisa sederhanain dibagi dengan 0,01. Jadinya nanti ketemu X, Y, Z-nya 4, 4, 3. Ya udah deh, langsung kita substitusiin aja ke dalam persamaan ini. Jadi ketemu 4A, nanti bakalan membentuk 4B ditambah 3C. Jadi jawabannya yang benar yang mana nih? Yang B apa yang C? Jawabannya yang C. Kenapa C? Karena kita coba. Oke, jadi jawabannya yang C ya. Yang A dapat 0,4 dari mana? 0,4 ini, dia kan awalnya 0,6 ya yang A. Terus dia turun drastis menuju 0,2 nih. Dia timbangnya di angka 0,2. Dan dia turun berapa sih dari 0,4 menuju 0,2? Dia berkurang berapa kayak gitu. Dia berkurang sebanyak 0, ya ampun aku tipe. Harusnya dia 0,4, ini 0,4, ini 0,3 ya. Kelebihan 0 nih 1. Jadi dia turunnya 0,4. Terus yang B naiknya 0,4 juga. Yang C naik 0,3 kayak gitu. Jadi ini kelebihan 0,1 ini mah. Sorry ya guys, tipe.
Jadi dia turunnya sebanyak 0,4 gitu. Jadi lihat dulu keadaan awal dia berapa, terus keadaan akhir dia berapa, kayak gitu. Nanti dicari dia turun atau naiknya berapa, kayak gitu. Oke, udah jelas ya? Ada yang bingung nggak sih sama pembahasannya? Kalau bingung nggak apa-apa guys, ngomong aja. Udah jelas kan? Paham, Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Ini pertanyaan nomor 2, soal SBM tahun 2018. Oke, langsung 2 menit dimulai dari sekarang. Yuk, yuk, yuk. Ada yang udah belum nih? Kecepatan nggak sih guys 2 menit? Kalian ngerasa terlalu cepat kah? Kurang 55 detik lagi. Ada yang bingung. Oke, dapatnya 6 nggak ya? 6 nggak ya? Yang dia bukan ya? Yang dia bukan nih. Yang lain dapat berapa guys? Kurang 15 detik lagi nih. Yuk, 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 yuk. Udah habis waktunya. Yeah. Udah habis nih waktunya nih. Jawabannya apa ya kira-kira ya? Ada yang nebak, Bu? Ada yang nebak jawaban yang benar apa enggak? Oke deh, langsung aja ke pembahasan. Jadi, di sini kita tadi kan punya tekanan SF mula-mula ya. Ini nih, SF mula-mula. Tekanannya adalah 48 torr. Jika setelah kesetimbangan tercapai tekanan dalam wadah 60 torr, yang ditanyakan adalah berapa ketetapan tekanan setimbangnya. Jadi awalnya si SF ini dia punya 48 torr. Terus setelah timbang gitu kan, setelah timbang jumlah tekanan semua gasnya ini adalah 60 torr gitu. Terus yang ditanyakan adalah berapa sih ketetapan timbangannya. Nah, ini kita tulis dulu reaksinya kayak gini. Terus kita harus mula-mula. Mula-mula kita taunya cuma SF doang ya. SF dia cuma 48. Nah, terus nanti dia tuh bakalan bereaksi kan. Tapi kita nggak tahu dia tuh bereaksinya berapa sih gitu kan, untuk mencapai nilai setimbang itu dia bereaksinya berapa kita nggak tahu gitu kan. Jadi kita misalin aja X gitu. Nah, karena di sini koefisiennya sama-sama 1 gitu kan, SF6 ada 1, SF4 ada 1, F2 ada 1. Jadi ya udah semuanya X gitu. Nah, berarti kita bisa langsung operasiin. Kalau yang di kiri ini kita kurangin ya, jadi 48 min X, terus yang di kanan kita jumlah, jadi X, X. Nah, yang digunakan sebagai total tekanan kesetimbangan itu adalah sisanya ini. Jadi kan yang X ini udah habis bereaksi, udah bereaksi gitu kan. Jadi kan kayak tinggal tersisa ini gitu. Tinggal tersisa ini yang dihitung ya ini gitu. Maksudnya kayak dalam suatu wadah gitu, sebanyak X itu udah bereaksi gitu. Terus bersisa 48X, X sama X tekanannya.
Berarti 60 ini adalah besar dari 48 min X ditambah X gitu. Sisanya dalam wadah itu tadi. Nah, ini bisa kita langsung operasikan gitu kan. Ini min X, ini plus X, ini bisa langsung kita coret, sehingga tinggal 48 tambah X sama dengan 60. Nah, ketemu deh, X-nya adalah 12. Tapi nggak berhenti sampai di sini, soalnya kita yang ditanyakan adalah tetapan keseimbangannya. Jadi sesuai dengan yang udah kita pelajarin tadi gitu kan, yang udah kita bahas bareng tadi, tetapan keseimbangan itu yang kanan gitu kan, karena ini adalah tekanan, berarti tekanan yang kanan dibagi dengan tekanan yang kiri. Nah, tekanan yang kanan dia X sama X, berarti X-nya tadi kan 12, kita tinggal masukin 12 kali 12 dibagi sama yang kiri 48 min X, berarti 48 min 12. Sehingga 12 kali 12 adalah 144 dibagi 36. Sama dengan 4. Bener nggak sih 4? Nanti aku salah hitung lagi. Bener ya, 4 ya. Jadi jawabannya yang apa nih? Jawabannya yang C. Karena kita cober. Jadi jawabannya yang C. Itu ya. Paham nggak? Ada yang bingung? Paham, Kak. Ada yang masih bingung nggak nih? Oke, paham. Oke, kalau gitu bakal ada soal yang mirip sih sama ini. Pasti harus pada bisa ya semua ya ngerjain ya. Soalnya kan udah pada paham nih. Nih, soal yang sama dari soal SBMPTN tahun 2016. Dia tipe sih sama kayak yang tadi. Coba 2 menit dimulai dari sekarang. Mirip ya soalnya sama yang tadi. Cuman ganti angka-angka aja sih. Pasti bisa lah coba. Yuk kurang 40 detik lagi. Kelihatan nggak sih opsi yang Oh, sorry. Oke, kurang 15 detik lagi nih. Ih, keren banget. Udah ada yang bisa jawab bener. Ayo, ayo. Yang lain mana nih? Oke, udah habis waktunya. Langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, jadi ini mirip lah ya sama yang tadi. Nggak jauh beda gitu caranya. Oke, jadi yang kita tadi punya, yang tadi kan SF6 ya, yang kita punya. Nah, di sini kita punyanya F2 sama O2. Mula-mulanya adalah 1 ATM gitu. Nah, terus tekanan totalnya setelah keseimbangan ini adalah 1,75 gitu. Jadi total sisanya itu 1,75 ATM. Yang ditanyain sama tetap adalah tetapan keseimbangannya. Jadi awalnya mula-mula nih kita tulis si F2 sama O2 dia punya 1. Terus, bentar ya.
Oke, terus itu bereaksi gitu, bereaksi membentuk satu reaksi yang seimbang. Tapi kita nggak tahu dia tuh bereaksinya berapa gitu. Jadi kita misalin X. Nah, tapi karena di sini koefisiennya tuh dia nggak sama ya. Kalau yang tadi kan dia koefisiennya sama, satu semua gitu. Nah, di sini ada yang satu, ada yang dua. Jadi kita harus sesuaikan dengan koefisiennya. Kalau dia dua, ya udah deh, kita kaliin dua gitu. Kalau dia satu, ya udah tetap satu aja. Jadi ini 2X, ini 2X. Terus kita operasikan deh, yang di kiri dikurang ya. Jadi 1 min 2X, terus 1 min X. Sedangkan yang di kanan, dia ditambah jadi 2X. Nah, sisa ini yang akan membentuk tekanannya itu 1,75 gitu. Jadi langsung aja kita jumlahin 1 min 2X ditambah 1 min X ditambah 2X itu sama dengan 1,75. Sehingga di sini 2X min plus kan bisa langsung hilang. 1 tambah 1, 2. 2 min X sama dengan 1,75. Ini nggak kelihatan ya? Ya ampun. Oke. Jadi ketemu X-nya adalah 0,25 atm. Nah, itu X-nya doang ya. Nah, sekarang kita cari berapa sih tetapan kesetimbangannya gitu kan. Tetapan kesetimbangan itu adalah yang kanan dibagi dengan yang kiri. Nah, yang kanan ini berapa tekanannya? Tekanannya adalah 2X. X-nya adalah 0,25. Kita kaliin aja deh. Jadi 0,5 ya. Nah, tapi karena di tetapan kesetimbangan itu harus dipangkatkan dengan koefisiennya, jadi 0,5 ini nanti kita pangkatkan dengan 2 gitu. Karena koefisiennya ada 2. Nah, kita pangkatkan 2 jadi 0,5 dikali dengan 0,5 dibagi dengan tekanan yang ada di sebelah kiri gitu. Yang di sebelah kiri ada O2. O2-nya 1 min X. 1 dikurangi 0,25 yaitu 0,75 dikali dengan F2. Oh ya, yang O ini nggak dipangkatin karena di koefisiennya 1 ya. Terus dikali dengan F2. F2 berapa tekanannya? Tekanannya 1 min 2X. 2X itu kan tadi 2 kali 0,25 ya, jadi 0,5. Sehingga 1 min 0,5 adalah 0,5. 0,5. Nah, karena koefisiennya adalah 2, maka 0,5 itu kita kuadratin juga gitu. Kita kuadratin 2 sehingga 0,5 dikali 0,5. Nah, karena yang di atas ini sama gitu kan, 0,5 pangkat 2 dan 0,5 pangkat 2, kita bisa langsung coret. Jadi 1 per 0,75. Nah, 0,75 itu kan 3 per 4 ya, jadi 1 per 3 per 4 gitu. Jadi bisa langsung dibalik 4 per 3. Nah, 4 per 3 kalau dibagi adalah 1,33. Jawabannya adalah yang D gitu, nggak C lagi. Jadi kayak gitu ya, jawabannya adalah yang D. Terus coba deh perhatiin juga, di sini kan gas gitu. Fasenya sama gitu ya, makanya dipakai semua. Kalau misalnya nanti di sini F2-nya dalam bentuk apa deh, larutan gitu, berarti nanti yang dipakai cuma yang ini sama yang O gitu. F2-nya nggak dihitung, soalnya dia larutan sendiri gitu. Kak, Kayak aku gitu ya. boleh nanya nggak, Kak? Paham kan? Yep, Isak tangis. Bener banget nih, Isak tangis. Kak, aku boleh tanya nggak? Aku kutil lagi. Oke. Oke, langsung ke soal berikutnya. Ini soalnya kepencet-pencet sih. Kalian pasti udah lihat ya soal berikutnya ya. Nggak boleh curang ya. Oke, mau tanya apa? Boleh dong. Kalau kesetimbangan, nggak pakai dibagi koefisien kayak Stokio. Dibagi koefisien yang gimana deh? Kalau koefisien untuk cari bereaksinya. Untuk cari bereaksinya dibagi dengan koefisien. Oh, mungkin itu kamu cari itu ya, kayak reaksi yang habis bereaksi duluan. Makanya misalnya kita
Oh, iya, iya, iya. Itu nggak usah. Jadi kayak langsung aja gitu satu. Soalnya udah diketahui kan di soal. Yang di soal ini di soalnya udah ada gitu. Nah, ini F2 sama O2-nya masing-masing dia satu gitu. Jadi meskipun F-nya ini ada 2 koefisiennya, dia tetap aja satu. Kayak gitu. Kecuali kalau misalnya yang diketahui F2 aja gitu. Atau yang diketahui O deh. Diketahui O-nya itu satu, terus F2-nya nggak diketahui gitu. Berarti kalau misalnya habis bereaksi, berarti nanti F2-nya itu adalah 2, kayak gitu. Nggak usah, soalnya di soalnya udah diketahui masing-masing gitu. Masing-masing jadi dia ya udah punya sendiri-sendiri gitu, nggak usah dibagi, ini punya gue, kayak gitu. Jadi soalnya udah ada ini, diketahui masing-masing satu ATM kayak gitu. Jadi sendiri-sendiri deh gitu, nggak mau dibagi dia. Jadi F-nya udah satu, ya udah satu, terus O-nya satu, ya udah satu. Soalnya di soal ditulisnya gitu, kayak gitu. Udah paham ya? Ada yang mau tanya lagi? Ada yang masih bingung? Udah paham ya? Langsung lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini nih soal SIMAK UI 2013 ini tadi soal yang dibalik-balik itu. 2 menit dimulai dari sekarang. Kurang 1 menit lagi nih. Yuk, ada yang bisa jawab nggak nih? Tadi ada yang tanya ya, KO itu apa? KO itu ya udah dijawab, udah aku jawab tadi. KO itu pemisalan aja. Di sini pemisalannya jadinya bukan KO K1 sama K2 gitu. Jadi itu cuman pemisalan, guys. Yuk, yuk, yuk. Ada yang udah bisa nggak sih? Ada yang udah ketemu belum nih jawaban ini? Ini ada yang jawab B nih, Mbak ini. Yang lain ada yang itu nggak? Kurang 5 detik lagi nih. Yuk, jawab apa ya? C bukan ya? Oke, banyak yang jawab B sih. Oke, langsung ke pembahasannya. Jadi gini, tadi di soal kan yang ditanyain kan kita disuruh cari ketetapan yang ini ya, reaksi yang 2 S2O7. Nah, terus tapi kita punya bahannya itu adalah S2O7-nya cuma 1. Gitu kan. Nah, sedangkan di reaksi yang mau kita cari tetapannya, itu kita butuhnya 2 gitu. Jadi kita harus kaliin dulu nih, supaya dia memenuhi syarat yang ini dia soalnya harus 2. Jadi kita kalikan dengan 2. Nah, terus apa lagi yang dibutuhin? Yang dibutuhin 4SO3. 4SO3 itu ada di sebelah kanan kan. SO3-nya ada di sebelah kanan dan dia jumlahnya ada 4 gitu. Sedangkan kita punyanya SO3 itu ada di sebelah kiri dan dia jumlahnya cuma 1. Nah, untuk memenuhi yang ini, untuk memenuhi yang ditanyakan soal ini, maka kita harus balik ke reaksinya gitu. Jadi biar SO3-nya nanti ada di kanan, sedangkan yang S dan yang O2 itu nanti pindah ke kiri. Jadi kita balik, terus kita kalikan dengan 4. Soalnya kita butuhnya adalah 4SO3, kayak gitu. Sehingga
reaksinya bakal menjadi yang atas tadi kan ini dikali 2 semuanya. Yang awalnya 2S jadi 4S, ini dikali 2 tinggal 7O2. Dan jangan lupa ketetapannya juga ikut dikali gitu. Bukan dikali sih, dipangkatin gitu kan. Kalau misalnya tadi dikali sebanyak N, maka ketetapannya bakalan dipangkatkan sebanyak N. Kalau misalnya misalnya reaksinya dibagi sebanyak N, maka dia akan dipangkatkan seper N atau diakarkan N. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dia dikali 2, maka ketetapannya adalah yang awalnya K1 jadi K1 pangkat 2. Kayak gitu. Jadi dipangkatkan 2. Terus yang di bawah, karena dia dibalik, nih, dia kan tadi dibalik ya. Dibalik dulu, jadi yang S dan O2 yang oleh di kanan jadi di kiri. Terus dikali 4 nih. Ini jadi 4. Terus ini juga jadinya 6. Dan SO3-nya ada 4 juga. Nah, karena dia dibalik, maka yang awalnya dia K2 ini ada di atas, ini kan K2 per 1 lah ya, istilahnya. K2 per 1, maka dia harus dibalik. Jadi 1 per K2. Nah, terus dia nggak cuma dibalik aja, dia harus dikalikan 4 gitu, supaya memenuhi. Maka dia dipangkatkan 4. Jadinya 1 per K2 pangkat 4 gitu. 1 dipangkatin 4 dia kan cuma ketemu 1 gitu kan. Jadi kita tetap aja 1 gitu. Nah, terus habis itu langsung aja kita operasikan gitu. Nah, kalau misalnya di sini nih ada O2, terus dia berseberangan ya, dia berseberangan. Yang satu ada di sebelah kiri. Ini kan di sebelah kiri, terus ada di sebelah kanan. Nah, dia bisa kayak saling mengurangi gitu loh, saling mengurangi. Jadi kayak 7O2 sama 6O2 gitu kan. Berarti saling mengurangi, 7 kurangi 6. Oh, berarti tinggal satu sisanya di mana? Sisanya yang di sebelah kanan, kita taruh deh di sini. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia itu kayak satu tempat gitu. Misalnya kayak yang di O-nya misalnya O2 ini ada di kanan juga 6-nya. Itu nanti bakal ditambah. Soalnya dia sama-sama di kanan. Tapi kalau yang satu di kanan, yang satu di kiri, dia operasinya bakal jadi dikurangi gitu. Kayak gitu sih gampangnya ya, biar nggak bingung. Nah, kayak gini, 4S dia berseberangan nih. Karena dia sama-sama 4 gitu kan. Dikurangi. Jadinya ya udah habis gitu. Dia habis nggak bersiksa. Nah, terus yang 2S2O7 dia kan nggak ada kembarannya gitu. Jadi langsung aja turun gitu, nggak dioperasikan sama siapa-siapa gitu. Dia jomblo gitu. 4SO3-nya juga dia turun. Jadi ketemu deh 2S2O, terus ini jadinya 4SO3 ditambah O2 sesuai nih sama yang ini. Sama yang ini. Kayak gitu. Nah, terus ketetapnya gimana? Ketetapnya dikali gitu. Yang ini dikali sama yang ini. Jadinya K1 kuadrat dibagi dengan K2 pangkat 4. Kayak gitu. Jadi jawabannya yang apa deh? Yang B. Bener banget. Jawabannya yang B ya. K1 pangkat 2 dibagi dengan K2 pangkat 4. Kayak gitu. Ada yang masih bingung nggak sama itunya pembahasannya? Udah paham, Kak. Ini kok gini ya? Ada yang bingung nggak nih? Apa udah jelas? Udah jelas ya? Nggak ada yang Udah mau jelas, ditanyain? Kak. Ini habis ini soal terakhir nih. Tinggal 1 soal lagi. Ada 5. Biar estetik aja gitu 5. Langsung aja ke soal berikutnya. Oke, nih soalnya. Oh iya, 2 menit ya. Oke. Udah.
Nih, Isak Tangis sudah jawab nih 50%. Teman-teman yang lain dapat berapa nih? Sama nggak nih sama Isak Tangis nih? Kurang 30 detik lagi nih. Yuk, yuk. 50% nggak ya jawabannya ya? Bukannya yang C ya jawabannya ya? Yang C nggak sih jawabannya? Kurang 10 detik nih. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah selesai. Jawabannya yang jadi yang mana nih? Yang C apa yang 50% ya? Yang C nggak sih guys? Kayaknya yang C deh. Nih. Oke, jadi itu tadi kan diketahui ya, K-nya, ketetapannya itu adalah 0,05. Benar kan ya 0,05? Oke, benar. Terus konsentrasi awal PCl5-nya adalah 0,1. Yang ditanyakan adalah berapa sih PCl yang terurai? Kayak gitu. Nah, karena kita udah tahu konsentrasi awalnya gitu kan, terus kita tahu tetapannya, tapi kita tuh nggak tahu berapa sih konsentrasi PCl5, PCl3, dan Cl2 itu dalam keadaan setimbang, kita nggak tahu gitu kan. Soalnya kita cuma tahu konsentrasi PCl5 yang awal aja. Terus 0,05 ini didapat dari mana? Kita kan nggak tahu berapa dalam keadaan setimbang, maka dari itu kita cari gitu. Mula-mulanya 0,1. Terus dia bereaksi. Bereaksi kita misalkan X, soalnya kita nggak tahu kan dia bereaksinya itu berapa untuk mencapai keseimbangan. Nah, ini dilihat lagi, konsentrasinya juga sama, satu semua. Jadi koefisiennya sama ya. Nah, ini dikurang jadi 0,1 min X, ini jadi plus X dan X. Nah, jadi kita tahu nih, untuk mencari suatu tetapan gitu kan, yang kanan dibagi dengan yang kiri. Jadi, X dikali X dibagi dengan 0,1 min X. Kebetulan banget koefisiennya 1, jadi nggak usah dipangkatin gitu, nggak terlalu ribet. Nah, ketetapannya diketahui 0,05. Terus berapa X-nya? Yaudah kita langsung operasikan gitu kan. Yang ini jadinya X kuadrat, terus ini kita pindah silang ke kanan, jadi 0,005 min 0,05X gitu. Nah, ini pelajaran matematika banget nih. Jadi pemfaktoran ya, pemfaktoran. Jadi X kuadrat ditambah 0,05X min 0,005 sama dengan 0, itu kalau difaktorkan, nanti bakal ketemu X min 0,05 dan X plus 0,1. Jadi kita tahu nanti X-nya itu bakal 0,05 atau min 0,1. Tapi kayak mustahil banget itu nggak sih? Kalau misalnya konsentrasi itu minus gitu kan. Konsentrasi minus itu apa gitu. Kalau suhu kan sih oke lah. Kalau konsentrasi kan minus itu apa gitu kan. Jadi yang kita pakai adalah yang 0,05. Jadi X-nya 0,05 kayak gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah PCl yang terurai gitu. Yang terurai artinya yang bereaksi gitu. Yang bereaksi dia berapa? Nah, yang bereaksi berarti dia sebanyak X gitu. Dia sebanyak 0,05. Tapi yang ditanyakan adalah presentasenya. Kalau misalkan yang ditanyakan berapakah berapa molarkah konsentrasi dari PCl5 yang terurai, jawabannya adalah 0,05. Tapi yang di soal yang ditanyakan adalah persentase nih. Nah, kalau persentase gimana? Kalau persentase ya udah dibagiin aja sama dengan yang mula-mula. Mula-mulanya berapa gitu? Mula-mulanya 0,1. Sehingga 0,05 dibagi 0,1 itu kan setengahnya 0,5 sama dengan 50%. Kayak gitu. Isak Tangis betul banget. Jempol 5 buat kamu. Yang lain gimana? Masih bingung belum? Masih bingung belum? Udah paham belum? Ada yang bingung nggak? Boleh banget. Nanti PPT-nya itu ada di Google Drive itu, guys. Ini nih linknya. Nih, kalian linknya nanti, oh, bukan ini, ding. Sorry. Jadi, nanti ada linknya. Linknya apa deh? Bentar. Buat akses semua materinya di Bersinar Project. Ada kok. Bentar ya. Oh ya, sebelumnya
makasih banget buat kalian yang udah datang. Kali ini kalian bisa kasih ulasan ke Bersinar dengan scan di atas, scan di depan layar kalian itu, atau kunjungin link yang di bawah ini, kayak gitu. Oh ya, itu udah. Aku baru ngetik. Oke. Oke, kayak gitu guys. Mohon maaf ya kalau misalnya penjelasannya terlalu cepat atau nggak jelas. Kalian masih boleh kok tanya-tanya lagi ke aku, ke sosial media dan lain-lain. Makasih banget yang udah datang. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Stop share.